Wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini hari yang luar biasa. Kalau biasanya kita diskusinya di Basecamp Kinameng, hari ini ada suasana baru. Peningkatan rasa edik. Jadi sambil cuci mata bisa lihat hijau-hijau di tempatnya Mas Zainal. Terima kasih atas tempatnya. Jadi kita hari ini kedatangan kehadiran tamu. Jadi biasanya kita kalau diskusi kan diskusi santai-santai bareng teman-teman. Tapi hari ini ada tamu spesial, ada Mas Solikin. Beliau backgroundnya adalah mantan konsultan Pelindo. Jadi beliau itu ternyata sudah malang melintang soal pelabuhan. Terkait pelabuhan, beliau menyampaikan bahwasanya Lamongan ini loh punya pelabuhan, kenapa tidak dimaksimalkan kemudian untuk meningkatkan PAD kan begitu. Jadi menurut beliau Lamongan itu punya potensi PAD yang lebih besar dari yang sekarang yang ada, karena dia itu punya pelabuhan dan juga punya transportasi kereta api. Jadi kita kan punya stasiun kereta api, kemudian punya pelabuhan. Nah, kenapa itu tidak diintegrasikan saja agar nanti bisa menambah PAD kan begitu. Jadi termasuk salah satu ide beliau, konsep dari beliau adalah kenapa kita tidak membuat terminal peti kemas saja kan gitu. Biasanya transportasi barang-barang yang dikirim dari luar daerah kemudian melewati Lamongan itu biasanya langsung dibawa ke daerah lain. Nah, ketika nanti Lamongan punya terminal peti kemas katakanlah ini salah satu ya. Nah, itu kan akan bisa jadi penambahan PAD untuk Lamongan kan begitu. Ada banyak konsep yang ditawarkan oleh beliau. Nah, kemudian kami aku kok nemu wong pinter nih, seperti biasanya kita kan nemu wong pinter sungguhan. Kemudian nanti kan bisa kita belajar menimba ilmu dari beliau-beliaunya. Apalagi beliaunya sudah tinggal di Lamongan kan begitu. Kemudian kita tawarkan Pak Solihin monggo diskusi dengan teman-teman di camp. Kebetulan teman-teman itu tertarik dengan isu-isu yang kemudian nanti apalagi ngomong soal PAD. Nah, ayo ta Bupati niki diewani gawe PAD sing apik, sing ditingkatkan, sing akeh, sing akeh ben gak sambat-sambat wae, ben dalan-dalane didandani sing apik kan ngono to karepe kita. Nah, berawal dari situ kemudian kita menjadwalkan diskusi pada hari ini. Saya Pak Solihin, saya Bapak asli Lamongan, Ibu asli orang Sumatera, saya lahir di Surabaya. Dan sekarang saya balik lagi ke Lamongan. Jadi sudah jadi warga Lamongan saya. Nah, selama saya di Lamongan hampir kurang lebih 6 tahun, saya melihat kultur dan dinamisnya di Lamongan ini tidak ada peningkatan. Selama ini hanya tetap biasa-biasa saja saya. Sedangkan beberapa daerah yang kategori notabene dia punya bahari ataupun pelabuhan itu jauh meningkat dan masyarakatnya lebih sejahtera. Contohnya salah satu di tetangga kita di Gresik, di Tuban, dan di daerah Jawa Timur seperti Probolinggo. Dulu Probolinggo sama seperti Lamongan PAD-nya, tapi dengan bupatinya yang masih muda, siapa itu bupati yang Kifat itu ya. Nah, sempat saya kutip, Mas, coba sih pendapatan dinaikkan Mas melalui pelabuhan. Dia akhirnya belajar, bupatinya belajar Pak. Dia mengambil bodoh. Saya bodoh Pak masalah pelabuhan. Dia belajar dengan saya sampai dia bisa. Akhirnya dia memberanikan diri. Dia mencari investor. Karena pengurusan BUP ini kan nggak murah Pak, mahal. Dia sharing dengan pihak investor dari luar. Terus caranya gimana? Pendapatan bisa hidup dengan BUP. Dia luar negeri, arah Singapura. Nah, setelah itu dia menggandeng suatu lembaga di daerah mereka namanya BUMD supaya hidup. Tugasnya BUMD ini apa sebenarnya?
bukan sebatas hanya menerima. BUMD itu kan badan usaha daerah kan, dia seharusnya dia bisa membuat inovasi, motivasi, pemasukan PAD lebih tinggi. Jangan sebatas flat aja. Kalau bisa dia bisa meningkatkan, oh ini caranya sistemnya gimana, bisnisnya gimana, supaya bisa yang meningkatkan PAD daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, akhirnya dikoleklah sama Bupati Probolinggo. Jalanlah seperti itu, akhirnya sampai sekarang, alhamdulillah, pelabuhan Probolinggo, khususnya pelabuhan ikan terbesar di Probolinggo itu sudah memiliki izin BUP sendiri. Dan pendapatan daerah mereka sekarang udah naik 2 kali lipat. Nah, itu saya tarik lagi ke belakang, ke Lamongan. Lamongan ini kan, ngapunten, bapak-bapak pasti tahu, saudara-saudara pasti tahu. Lamongan ini bahari yang terkenal. Kenapa kok baharinya hilang? Tinggal rinya, gitu loh, rinya, bukan bahanya. Kalau bah kan besar, kalau rinya loh ngeri, gitu loh. Baru timbaran yang ngeri. Itu yang kita harus bahas di situ. Ya, termasuk saudara, termasuk sini kan, pemuda Lamongan di sini kan. Kalau bisa, ayo kita tingkatkan PAD Lamongan dengan sejalan apa? Jangan kita mengorek masalah rumah sakit ataupun yang itu nggak akan pernah bisa. Jangan sampai kita itu mendoakan banyak orang sakit. Masa pendapatan kita dari orang sakit, Pak? Kalau bisa itu orang Lamongan sehat kabeh, bisa mencari suatu apa ya bisnis lainnya gitu loh. Nah, akhirnya saya belajar, saya kalkulasi semuanya termasuk BUP. Bayangkan Pak, seharusnya pemerintah daerah Lamongan itu sudah bisa memiliki otonomi daerah masing-masing, pengelola masing-masing, termasuk pelabuhan sekecil apapun itu otonomi daerah sudah bisa. Nah, kenapa kok provinsi mencaplok ke daerah? Itu kan nyari aturan, Pak. Otomatis seperti kayak list Lamongan Shortbase itu. Itu kan kepemilikannya asing, tapi dia memakai BUP-nya Jawa Timur. Mantren itu ya? Iya. Iya, mungkin orang bukan ya. Itu kalau nggak salah dari pemilik Jatim ya, BUP-nya Jatim. Seharusnya yang dimana kategorinya itu dia harus ada surplus ataupun sharing dengan pihak pemerintah daerah. Berapa presentasinya yang harus masukkan ke daerah. Tapi saya lihat ini nggak ada gitu. Bayangkan Pak, kapal sekali kapal Sanggar Tambat Abu biayanya 17.500. Itu kadang dikalikan GT dikalikan berapa udah ketemu berapa per harinya. Parkir loh, parkirnya kapal seperti parkirnya truk ini. Nah, kalau kita lihat saya pernah pakai drone ke atas. Itu rata-rata hampir 50 sampai 100 kapal ada di area Lamongan parkir. Kalikan aja Pak, pendapatan dia berapa di situ. Nah, belum nanti ada kegiatan bongkar muat di dalamnya. Belum nanti ada namanya transportasi yang di dalamnya. Itu ada kontribusi dan distribusi yang harus masuk ke daerah. Bukan dikuasai dengan salah satu oknum ataupun salah satu dari yang punya izin BUP. Sebenarnya Jawa Timur itu BUP-nya dia memang sudah punya BUP di Probolinggo. Dengan adanya Probolinggo punya BUP, akhirnya BUP Jawa Timur mundur. Akhirnya apa? Terjadi konsesi, terjadi pembagian. Itu yang diterapkan sama Probolinggo. Saya pengennya di Lamongan seperti itu, Pak. BUMD bisa didaftarkan dengan BUP. Nah, dia bisa kategori ini. Kalau BUP sudah di tangannya pemerintah daerah, otomatis taringnya singa daerah itu ada. Dia bilang nggak boleh masuk, ya nggak boleh masuk. Karena itu sudah aturan dari pemerintah. Baku Pak, itu dari aturan dari Belanda pun sudah ada di situ. Gitu. Nah, nanti gimana aturan mainnya? Berarti kan Jawa Timur harus sharing sama BUMD Lamongan. Pendapatannya berapa? Itu harus sharing. Pemerintah mengetok palu kemarin tahun 2015. Salah satu BUM, kalau daerah sudah mempunyai BUP, daerah lainnya tidak boleh wajib mengambil di daerah sini. Itu sudah dikuasai daerah yang punya BUP. Nah, di situ Pak banyak namanya kategori kalau income pendapatan masuk, belum termasuk PBM-nya bongkar muat. Kalau di Pelabuhan Pelindo itu ada namanya distribusi per ton. Itu per tonnya Pak.
distribusinya itu kurang lebih 35.000 Per ton. per ton loh Pak, 35.000 setiap kapal sandar kegiatan itu dibagikan ke pemerintah daerah Surabaya. Lah bayangkan Pak kalau di sini bongkar muatnya segitu banyaknya di service, kita harus dapat income pendapatan berapa? Nanti kita sama-sama akan menghitung semuanya, karena saya punya data yang valid. Memang untuk hitungan saya bisa menghitung semuanya. Berapa sih pendapatan pelabuhan satu titik aja? Di sini kan ada Brondong, ada Lamongan Sorbis, terus Mantren itu ya. list itu, belum ada kapal dok. Kapal docking yang di sini itu wajib. Ada kontribusinya ke daerah. Jangan asal kita kita nggak tahu. Tapi sebenarnya ya ngapain tuh ya, ini yang kita nggak tahu ya. Kita yang bodoh atau kita dibodohi sama pemerintah daerah gitu loh. Nah, kan kita nyari solusi jawaban ini Pak, gitu loh. Nah, Kita bodoh dan saya pernah Pak tahun 2020 pada waktu itu saya sudah melakukan riset di Lamongan Sorbis sama di sini. Saya sampai nangis. Aku balik ke Surabaya, kok ngeri kok gini ya? Kok kayak gini? Lamongan kalau dihitung ngapain Pak? Lamongan kalau pelabuhannya itu jadi dikelola BUMD ataupun daerah, insya Allah PAD kita itu tidak ada satu koma di atasnya Pak. 5,5 triliun itu pasti tercapai. tuh, hitunganku 1,7. Faktanya cuma 600. Nah ini loh Pak, yang ini fakta. Ini saya kemarin sampai 600 miliar gitu. Oh Pak, Sipura nih Pak ya. Real. Pemasukan dari yang sama ceritakan itu nilainya 12 miliar. Tapi Ya tadi 12 miliar yang masuknya itu 12 miliar. realnya. Nah, yang real sangat pengen tak sudah. Kakak itu kemarin saya. Wis paham lah. Jadi saya sempat kemarin ditegur Pak Yai Gofur. Ini saya buka aja. Saya dipanggil sama Pak Yai berdua saya gitu. Mas, sama kok vokal kayak gini. Ya wis. Aku yang aku kan Bapak masih keluarga dari Pak Yai Gofur. Saya panggil, ojo gitu. Gini. Oh, saya diam. Keluarga besar. Tapi saya kan waktu itu ada anaknya yang meninggal Mas Aan ya. Terus Giro ya bisa dia. Kenapa? Suatu Lamongan Pak. Kalau setiap seperti ini nggak akan pernah ada Pak. Saya nangis karena apa? Nangis saya ini punya perusahaan di Surabaya. Rata-rata pegawai saya itu orang Lamongan semua Pak. Kenapa kamu kok nggak di Lamongan? Pak, saya pendapatan saya setiap bulan sekian. Pendapatan saya setiap bulan. Akhirnya saya punya pengen ya Lamongan bisa meningkat gitu. Jangan sampai putra daerah Lamongan itu cari kerjaan di luar, yang mana notabene ngapunten Pak ya, kerja kasar Pak, kasihan mereka di sana itu tidak ada dipandang sama orang itu bagus gitu loh Pak. Saya pengennya itu Lamongan itu punya dedikasi sendiri, harganya mahal seperti Gresik Pak. Itu dulu Gresik waktu itu jauh Pak, sama standnya sama Lamongan sama, tapi dengan adanya beberapa gebrakan dari pendapat masukan dari teman-teman yang sudah pengalaman dari pelabuhan, akhirnya hidup Pak Lamongan Pak. Gresik itu ada JP, dulu JP mati Pak. Ini ini sama. Apa bedanya sama hampir sama. Ya agak jauh beda. Sana cuma 4, sekian, kita 3,1, kan nggak jauh beda. Tapi akhirnya 1/3 itu jauh ya, masih ada jauh. Beda. Ini kalau komanya titik. Ya soalnya ya sama sebenarnya pemainnya itu Iya, makanya Mas. begitu mereka itu tak isu ya ini. Kita ini pengennya apa? Suatu daerah itu bisa mengembangkan usaha masing-masing di daerahnya masing-masing. Bisa apa? Mengayomi masyarakat di Lamongan semuanya. Paribasane wong tua gak duwe dalam arti kayak lansia ataupun apa. Dengan adanya pendapatan daerah itu bisa dikasih CSR. Dan CSR Pelindo pernah saya sasarkan ke Lamongan Bu. Mas, pernah saya minta CSR Pelindo
itu minta bagi anak yatim, pondok pesantren, dikasih Pak, turun 250 juta loh Pak. Saya sebarkan ke Tikung, kemana ke Nyimbang, saya kasih semua. Dengan apa? Saya CSR-nya dari pelabuhan aja sekian banyaknya. Masa kita punya pelabuhan diri gak iso? Gitu loh, pengelolaannya. Yaitu tadi Pak, kita kembali ke SDM kita. SDM dan kemauan kita. Belum ada yang sampai meningkat seperti itu. Karena apa? Selalu di atas ini akan menjadi poros motor. Baik. Ya ngampun kan kayak saudara-saudara semuanya pengen munggah tapi dipotong di atas. Terus kalau usah sih, aku sih pilkada sih iki kita kan. Aku yang pengen balik bondo lah. Misalnya seperti itu, gitu loh. Bahasa seperti itu, bahasa seperti itu harus dihilangkan. Ini harus benar-benar kita itu apa ya, punya sifat karakter muda ataupun jiwa muda yang menggebrak semua pemerintah supaya apa? Jangan mementingkan dirinya sendiri, Pak. Bahasanya kok kalah main loh. Nah, betul Pak. Saya pernah di pelabuhan JP itu saya pernah masuk ke sana. Itu direkturnya kan kebetulan kalau saya lama di pelabuhan. Dia gimana Pak? Ini. Kalau saya rasa kalau memang ini JP sudah dikuasai sama pihak BUMN, kita jual lahannya. Di sana kita jual, perkapling kita jual. Akhirnya terjadi apa? Di sana industri maju, akhirnya pegawainya banyak yang dari Lamongan juga. Lo gak izin deh, di Lamongan di pelabuhan itu cuma itu. Nah, saya masuk ke Lamongan Service. Sekarang semua pelayaran sudah ditarik ke Lamongan Service, kayak Tanto, Sepil, Temas, semuanya masuk ke sana semua. Diberi fasilitas depo per masing-masing. Depo masing-masing, kontribusi nangguni daerah tidak ada, seharusnya ada. Nek dalam rusak, bengoke kok nangguni Lamongan. Tapi nono enak gak bengok. Bu nangguni pengusaha masing-masing. Bayangkan Pak, sekali jalan lewat di Pantura, itu rata-rata 100 ton. Itu nanti kalau rusak bengok, ini apa? Jalan ini rusak Pak, ini. Bupati ini. Ya, kita nggak tahu. Bupati ini kan gitu. Tapi TikTok kan enggak gitu loh. TikTok kan ya modal, cuma bahasa bengok berarti kan bahasa kiasan aja gitu. Nah, jadi yang dalam arti Pak, kita itu harus bisa menangani suatu daerah yang mana pengen kita berkembang, bisa maju. Jangan mengandalkan dari ngapunten Pak ya, rumah sakit. Oke, stuck rumah sakit di situ. Kalau kita ngomong masalah rumah sakit, ya ada genjot. Tapi wong iki ngomong kabeh. Nek isih iki Lamongan wong sehat Pak. Aja sampe loro. Kalau pelabuhan digenjot, genjot pelabuhan apa? Ditingkatkan sana apa? Bisa dikembangkan. Nah, tahun 2022 saya bawa investor dari Singapura. Ini Singapura Pak, dia mau beli lahan ataupun kerjasama lahan di Paciran, sudah ada tempatnya 2 hektar. Sudah di situ, apa yang saya mau motivasi di Lamongan supaya Pak pendapatan bertambah. Air laut Pak, saya sulap jadi air minum. Yang siap minum tanpa digodok, tanpa dialir. pH-nya 8 plus 8. Dan itu pun kalau dialirkan ke pertanian, airnya, pertaniannya subur. Garamnya kita bisa ambil Pak. Kenapa? Air laut ini kan bukan buatan manusia. Gusti Allah Pak, yang dimana di dalam undang-undang kekayaan diatur oleh negara untuk rakyat kan gitu. Nah, tugasnya kita mengolah. Kita kembalikan ke rakyat. Garam Pak, pendapatan kita kalau bersih Pak ya, satu pabrik di sana mendapatkan kurang lebih 15 M satu bulannya. Itu 5.000 sampai 10.000 ton. Pihak garam sudah saya telepon, oke Pak, berapapun saya terima. Garam ini kebutuhan pokok tiap hari. Jadi kalau garam kan hanya Pak, gitu. Itu sudah Pak, sudah saya analisa. Garam berosok Nah, di situ sudah terjadi, saya sudah hitung-hitungan semuanya. Begitu saya majukan izin, tidak ada izinnya ditolak, masih belum ada. Padahal kalau di situ Pak ya, air minum kita alirkan semua ke masyarakat di Paciran, Lamongan. Terus gak perlu tuku aqua Pak, gak perlu tuku aqua meneh, kalau langsung diminum. Karena saya belajar dari waktu dulu saya makan
ini ya, kapten kapal di luar negeri, saya selalu lihat orang minum tuh di jalan ataupun di manapun, dia tidak pernah pakai digodok ataupun kayak di sini, enggak. Dia langsung di keran langsung diminum. Ternyata dia tanya ini air laut, disuruh menjadi air laut, langsung minum. Contohnya di Indomaret sekarang ada Pak. Itu sekarang ada terjadi di daerah Cilegon. Produksinya eternal. Itu air laut. Kalau Bapak minum, mungkin itu penyembuhannya sangat bagus. Kenapa? pH-nya tinggi, Pak. Tingkat basahnya tinggi. Kita manusia ini kan banyak asam ya. Sedangkan padi kan butuh tingkat basah. Makanya Pak, dalam arti ini kita ini ingin mengembangkan suatu konsep supaya Lamongan ini bisa maju. Jadi nyek uang gitu loh Pak. Itu daerahnya Cilegon sama enggak apa pengaruh? Lebih panasan Pak, Cilegon Pak. Panasan Pak. Saya pakai sepatu safety turun ke pelabuhan Cilegon. Ngajak. Cilegon itu panas Pak. Lebih panas Cilegon daripada sini. Sini standar. Nah, tapi kenapa kok saya rasa kok belum ada peningkatan sampai sekian tahun, kok hanya gitu aja. Saya sampai menganalisa Lamongan ini sampai yang aku mungkin kalau Bapak nanti kalau kapan-kapan ke Surabaya saya temukan sama siapa tim Surabaya, saya punya tim Surabaya Pak. Saya ikut di bawahnya Cak Suro, dulu saya orang Suro. Ya itu orang-orang kritis semua kan sana itu. Itu saya ikut di sana juga. Saya kritik Surabaya nanti saya kritik Surabaya. Armuji, Pak Erik itu kawan kita, kawan saya kuliah. Jadi mereka tahu kalau kita teriak gini-gini, kuliah Cak gini-gini, seperti itu ya. Jadi pemimpin yang pengen yang berhasil dari daerah menerima aspirasi dari siapapun untuk kepentingan rakyatnya sama-sama, untuk kepentingan daerah yang maju. Ayo monggo. Kalau di Pak Erik itu ada Pak, kalau 24 jam itu terbuka, siapapun bisa masuk, ketemu sama Pak Erik apa. Tapi di sini kan susah. Kalau ketemu bupati pasti ada protokolnya, semuanya. Lah, namun kita kembalikan lagi, bupati dipilih masyarakat. Bupati bukan dipilih dengan partai. Ingat loh Pak, bupati dipilih dengan masyarakat. Sesuatu pemimpin yang dipilih masyarakat itu tidak ada namanya tertutup ataupun dibatasi, open Pak. Kalau bupatinya baik Pak, kalau bupatinya baik, semua pemimpin baik ya, sekalipun itu orang maling, perampok mau masuk, tidak akan pernah Pak sungkan karena bupati ini open. Tuh, itu yang bagi saya yang ingin mengakumulasikan di suatu paradigma ya. Di sini Pak, ini ada namanya saya jelaskan juga BUP itu sudah terbit pada tahun 2015, nomor undang-undangnya 15 tahun 2015. Itu yang mana mengatur sirkulasi dalam arti pemerintah daerah bisa mengajukan suatu BUP ke pemerintah pusat untuk mengelola daerah masing-masing. Di sini ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah Negara Republik Indonesia Nomor tambahan lembaran kerja Republik Indonesia Nomor 4761. Peraturan Pemerintah Nomor 38 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan negara Republik Indonesia. Itu sudah diatur Pak, regulasinya sudah ada. Kalau memang anggota dewan ataupun apa tidak mengetahui seperti ini berarti saking kebacut ya Pak. Ini aturan tahun udah lama, udah terbit. Kalau ini dilepas sayang sekali Pak. Sayang sekali. Tugasnya BUMD harus bisa menghasilkan notabene daerah bisa masuk sebanyak-banyak mungkin. BUMD Cilegon Pak, sekarang sudah punya pelayaran, sudah punya kapal sendiri. Itu kemarin kita sempat pada waktu tahun 2016 itu BUMD mati di sana. Akhirnya pada saat kita masuk ke sana sebagai konsultan, dia hidup sekarang, dia sudah punya kapal berkotak itu sekarang sudah pesen 4 di PT Pak. Bayangkan Pak, sekelas BUMD bisa pesen kapal 4, kapal 1 unitnya itu 55 miliar. Kan Pak, hanya dengan BUMD, padahal dia itu ya sama pelabuhan juga seperti ini.
Bojonegoro oke punya tambang. Kalau misalkan Lamongan nggak mau kirim, Bojonegoro mau kirim kemana? Ke Tuban ya nggak mungkin bisa, ada Rosfer Pertamina di sana. Saya Bojonegoro sering kirim ke sini Pak, ekspor tadi. Truknya itu, Triwana Utama itu kan rekanan saya juga. Exxon, bukan Exxon Pak, Triwana Utama, Universal. Dia dalam arti punya dia punyanya ini siapa, Sandiaga Uno sama Tommy Soeharto. Sahamnya udah dilepas dari orang Cina, orang Singapura. Lo bayangkan yang dibeli orang Cina sama Singapura itu di tapi jalurnya dia pakai jalur Lamongan. Sandar kapalnya di Sorges. Apa gak izin Pak wong Lamongan ini? Izin Pak Dewa jadi wong Lamongan kok gak iso hasil opo gitu. Oh, Lamongan itu gak izin kan? Dilewati tok lho Pak. Aku Surabaya. Dilewati tok. Media menengah kalau saya rasa Pak, di Lamongan itu juga ada beberapa titik namanya sumber gas alam sama minyak. Itu di lepas pantai. Itu sudah dianalisa sama tim-tim kita semua, ada semua. Sajane Lamongan ini soge Pak. Soge Pak. Tapi nggak ngerti cara soge ini apa. Masuk ke mana gitu. Mungkin apa yang aku banyak anak-anak kita, adik-adik kita yang lulus SMA, sudah kuliah, cari pekerjaan, sulit. Pasti larinya keluar ke Surabaya, ke Gresik. Itu pun tidak normalitas dia sebagai bapak kuliah. Anaknya bapak kuliah untuk ratusan juta. Dihargai sama Lamongan kayak 3,5 juta loh Pak. Itu paling top manajemen. Gak rugi lah. Kalau hitungan bisnis saya rugi Pak. Mendingan anakku sudah tak kuliah. Tak kayak pengusaha, kan gitu. Ayo tingkatkan kita PAD kita melalui apa? Melalui analisa-analisa yang sudah ada yang di dalam pelabuhan. Lamongan itu kan punya potensi besar, punya pelabuhan. Nah, yang di situ sebenarnya bisa diajukan untuk BUP-nya, untuk terkait pelabuhannya itu bisa diajukan. Nah, kenapa pemerintah kemudian tidak bisa membaca potensi seperti yang luar biasa itu? Sedangkan BUP itu kan harus berupa BUMD ya. Nah, sedangkan BUMD yang dimiliki Lamongan ya kita tahu semua lah BUMD nih. Contoh satu PDAM. Yuskoy opo lah PDAM tata kelolanya. Kita semua tahu ya kebobrokannya juga seperti apa. Dan PD Pasar pun dan itu masih dipertahankan. Padahal yang mau dipertahankan. Nah, sedangkan ini ada potensi besar BUMD yang bisa menyumbang PAD lebih besar daripada itu, tapi kemudian potensinya diabaikan kan begitu. Nah, ini kan sangat sayang sekali. Ini apakah pemerintah daerah itu sebenarnya tidak membaca potensi itu atau sudah membaca tapi pawatan gak weruh, kita kan juga nggak tahu. Yang kita sebelumnya ini belum tahu juga, tapi hari ini kita tahu terus kemudian apa yang harus kita lakukan kan begitu. Nah, saya berikan waktu pada teman-teman untuk menanggapi. Jadi kita diskusi aja ya, diskusi santai begitu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini ya, kita sebenarnya kita diskusi itu kan ada temanya, ya. Jadi boleh kita melebar kemana-mana, tapi kita berupaya untuk kembali ke tema. Jere Mbak Nelly itu terstruktur dan tersistematis, ya, gitu kan. Nah, mungkin bahasan-bahasan tadi itu kalau temanya itu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, bisa masuk gitu sebenarnya. Ya. Dan saya senang banget sebenarnya banyak informasi dan sesuatu sing aku asal eruwe cuma intip-intip, iki rada kadang gitu kan. Itu ngeplong. Cuma kalau boleh kita kembali ke substansi dari tema diskusi hari ini, yaitu ini sebenarnya kan tadi Mbak Nelly ya, jadi ketemu yang tidak sengaja. Iya. Nah, lamoro-moro langsung jadi kita wah ini apa ini konsep ini ya kan, mengintegrasikan antara stasiun kereta api JLU dengan pelabuhan. Kita belum bicara masalah PAD.
Aku kaget, PAD kita potensi 5 triliun, Masya Allah. Bojonegoro tepar ya lawan kita berarti ya, harusnya kan ya. Padahal selama ini kajian kita itu masih di atas 1,7. Tapi kalau kajian teman-teman Jamal, kita Jamal Ribon, Jamal lama itu lebih dari 2 triliun. PAD loh ini, kita tidak bicara APBD, tapi kita bicara PAD. Terus tadi kita diberi mimpi oleh Mas Solihin, PAD kita itu punya potensi dari kita bicara pelabuhan saja itu ada potensi 5 triliun. Masya Allah, kecek duit lah. Nah, cuma kita coba untuk mengkanalisasi tema hari ini adalah konsep transportasi. Di situ juga ada peluang PAD sebenarnya besar juga. Nah, kita bicara di titik itu sebenarnya maunya kita. Tapi kalau Mas Solihin berkeinginan untuk membahas yang tentang pengelolaan pelabuhan, ya kita lanjutkan saja. Mungkin untuk tema yang sudah kita tentukan hari ini kita bahas di kemudian hari. Ini saya juga mau menambahin sedikit masukan dari Mas Huda dan teman-teman semuanya. Memang konsep kita di sini kan transportasi, tapi kan itu membedah satu-satu. Ya kan, membedah satu-satu. Yang dimana kalau memang ada hubungannya antara stasiun kereta api dengan cold storage JLU dengan pelabuhan itu harus ada satu paket. Yang dimana sekarang Gresik, contohnya kita wilayah Gresik, dulu wilayah Gresik kereta apinya mati, Pak. Dengan adanya sekarang konsep transportasi semuanya, baik darat atau laut, itu akhirnya terorganisir semua. Sekarang rel kereta api yang dulunya mati sekarang dihidupkan semuanya di Gresik untuk kontainerisasi semuanya. Sama seperti nanti konsepnya akan di Lamongan. Dulu saya tarik namanya Pak investor, ini saya buka aja, nggak apa-apa. Nanti bisa ditembusi sendiri, nggak apa-apa. Namanya Pak Rudi, dia Direktur Utama Jasa Utama, Direktur Pelabuhan Jasa Tama. Itu direkturnya Pak Rudi, kawan saya, orang Cina. Sudah survei ke stasiun, sudah saya rapat ke Kementerian Perhubungan, terus ke Daob 8 sudah di ACC. Sudah di ACC Mbak Nili, ini saya buka. Saya minta lahan depo untuk di belakangnya stasiun. Itu kan masih tanahnya PJK. Nah, saya minta di situ untuk depo. Karena apa? Seorang daerah ada potensi tidak jauh-jauh untuk mengantarkan hasil pertanian, hasil dagangnya ke Surabaya, balik lagi nanti bawa kereta ke Jakarta. Jadi sing dilewati ki mau mari dikirim lewat matani lho, iki barangku lagi ini menit. Kan lucu dari sana balik ke sini lagi kan gitu. Nah, konsep kita membuka jalur itu apa? Supaya hasil jual kita, potensi kita di daerah tidak lagi dibawa ke Surabaya, gimana ke Jakarta ekspornya? Langsung kereta api ke Jakarta. Oh, ke Surabaya, langsung ke Surabaya. Semarang, langsung ke Semarang, enggak balik sana, balik sini lagi, enggak repot. Nah, akhirnya apa? Nanti akhirnya terjadi suatu di dalam kontainer itu ada kapasitas batas masanya. Misalkan jagung, kalau di dalam kontainer itu jagung, pasti nanti umurnya pendek akan terjadi jamur, klaim jadinya. Nggak diterima di pakan ternak, pasti seperti itu. Nah, makanya konsep kita pengennya kita buat depo, tapi ya itu tadi balik lagi ojo diesel. Lah kan bingung, ini gas kepingin rem, kepingin. Tadi saya ngomong alternatif legalisme ditolak. Nah, Padahal asalnya di sini tuh. saya tuh pengen Pak, anak-anak saya ataupun yang lulus SMK bisa bekerja di situ. Saya hargai gitu loh. Saya sampai rembusi kepala dinas namanya Pak Arif ya, kepala dinas tenaga kerja. Sudah pensiun kalau nggak salah. Itu saya dudukkan. Zaman siap, aku siap toh Pak. Pokoknya aku senang Pak. Begitu saya minggu kedua ke sana, belum mau jawab Pak. Ya, wis. Karena apa? Dari pihak investor
Itu yang diutamakan satu, dia minta SDM-nya siap. Lahan sudah siap, tapi SDM belum siap, kita mundur. Akhirnya saya nggak mau Pak, akhirnya Pak, saya ngomong sama beliau, bos nanti kapan-kapan kita buka lagi deh. Ya satu terserah sampai. Bapak mungkin ngecek pelabuhan jasa Tama, namanya Pak Udi. Nanti kalau Bapaknya masih punya dia konsultasi. Selama kita pakai, kenapa? Jasa Tama sekarang kan ditutup Pak, nggak boleh pakai batu bara. Batu bara dipindahkan ke Masuyo. Nah, sedangkan di sini mau dilirik Pak batu bara. Di Lamongan Sorbis sudah masuk batu baranya. Pakai perusahaan Yani Putra, bongkarnya di Lamongan Sorbis. Terus konsepnya kemana? Padahal batu bara kalau bongkar, kalau dibilang populasi Pak di jalan. Ada kontribusinya. Saya nggak tahu nih, tanda tanya kontribusinya kemana ya? Gitu loh. Itu harus dipertanyakan Pak. Nah, saya sendiri sampai ya, kita konsep transportasi oke, kita kasih daulap kawan kami Pak. Namanya Pak Didi. Dia sebagai kultur pebisnis di Daop 8 untuk misalkan ada, dia lebih seneng. Lah ini sama tak pakai ya? Oh lebih seneng Pak, pakai Pak, aku oleh pirosannya loh. Gak bayar loh, gak bayar. Disuruh pakai lah, pakaiin Pak. Share-nya berapa terserah. 20, 70 monggo. Ada 2 kemarin Pak, kita di Babat sama di terminal stasiun sini. Ada 2 kemarin kita lirik. Karena kan di sana lahannya masih kosong banyak di Babat itu Pak. Ya, depo itu. Depo Pak. Itu Pak. Kalau di market plan-nya JLU itu ada area yang memang rencana untuk itu. Sudah ada. Tinggal memang selama ini ya masalahnya klasik Lamongan itu balik mana nang dari orang duit. Nah, tapi market plan-nya ada. Cuma kita yang gambaran dari Mas. Artinya apa sih caranya mengintegrasikan? Gimana caranya mengintegrasikan antara stasiun dengan depo, kemudian pelabuhan gitu kan? Sebenarnya terus terang saja, teman-teman saya belum punya gambaran ke sana. Integrasi antara belum punya gambaran integrasi antara stasiun, kemudian depo, kemudian pelabuhan. Nah, teman-teman ini sebenarnya kan punya teman-teman ini kan kapasitasnya itu kan mendorong pemerintah untuk berbuat. Tapi kalau kita tidak tahu konsepnya, ya apa caranya kita mendorong, kan itu loh Mas Olin. Jadi kita sangat butuh itu. Karena itu nanti akan menjadi pintu masuk untuk masuk ke BUP, masuk ke dan lain sebagainya tadi itu. Kalau bayangan kami mungkin seperti itu, teman-teman. Jadi terus terang saya juga masih belum nyampe di sana untuk integrasi tadi itu. Karena itu adalah pintu masuk ya ke BUP, kita ngelola pelabuhan sampai ngomong ada titik-titik minyak, itu kan nanti akan pintu masuknya dari sana semua. Ya, termasuk garam. Itu juga pintu masuknya dari situ sebenarnya. Jadi gini, integritas antara pelabuhan, depo dan stasiun. Yang dimana pelabuhan itu akan ada namanya ekspor impor, melakukan pekerjaan suatu ekspor impor, yang dimana suatu pengusaha impor mengirim barangnya ke suatu daerah, itu namanya akan integrasi dengan pelabuhan. Nah, pelabuhan sebagai apa? Sebagai jasa untuk pembongkaran. Nah, dalam arti pembongkaran nanti misalkan nggak mungkin dong taruh di dalam pelabuhan selama itu, karena ada aturan di pelabuhan itu namanya dealing time. Dealing time 3 hari, lebih dari 3 hari akan ada incas yang lebih besar. Itu sudah aturan pelabuhan. Nah, supaya menghindari dealing time dari pihak pengusaha ekspor impor, itu akan lari ke depo, menitipkan kontainernya ke depo sementara. Dan depo itu hanya 15.000 per 3 harinya. Sedangkan kalau di dalam pelabuhan itu itu hampir 20 kali lipat harganya dari yang di depo. Nah,
Sedangkan nanti di depo itu ada melakukan namanya kegiatan bongkar muat, stapling, stripping ataupun apa. Nah, di sini kalau misalkan ini ada namanya turun ke Jakarta. Oh, berarti kontainer ini harus melalui transportasi darat. Misalkan trailer ataupun kereta api. Yang lebih dekat kereta api, berarti dia hanya melakukan inflasi ke kereta api ke Jakarta. Itu jauh lebih murah bagi dia. Nah, karena apa? Kalau orang berpikir, oh ya Pak, misalkan dari pelabuhan Cina, dia membawa sekitar 2.000 kontainer. Tapi ada di sini kapasitas manifestnya ada sekitar 1.300 kontainer itu masuk ke wilayah Jawa Timur, Mojokerto, terus Sidoarjo, Surabaya, terus kok ada di Lamongan, terus bagian lagi ada di Jakarta. Dia akan deviasi ke Lamongan. Karena apa? Bongkarnya lebih banyak. Nah, makanya kan adanya BUP itu kita market, ya sekarang sudah banyak apa TikTok ya, banyak apa itu media sosial yang pinter-pinter. Itu pasti BUP kita bongkar di Lamongan, jauh lebih dekat di sana areanya, harga transportasinya menurun. Itu yang dicari suatu pengusaha. Karena bahan baku pasti naik terus, tapi dengan adanya regulasi penurunan transportasi itu akan apa ya, imbangi harga jual tetap masyarakat senang. Kan gitu Pak. Nah, di sini ada integritas antara pelabuhan, depo, dan transportasi darat, tadi kereta api. Jadi ada hubungannya semuanya Pak. Juga kalau dilihat dari kita Lamongan, Ya. saya kan juga sopir. Ya. Yang dengan bilang tadi, karena topiknya ini kan transportir. Ya. Itu sudah saya simulasikan. Sebentar lagi kan proyeknya Pak Jokowi. Ya. Apa? Limbel. Limbel ya. Itu masukkan tol laut. Ya. Itu tidak menutup kemungkinan letak Lamongan jogja storage. Ya, sorry memang. Lewat jalan Pantura. Betul. Sudah masuk Betul. Lamongan. Sudah. Ke arah Kediri juga ditarik dari Babat des bisa kanan Nganjuk, kiri bisa ke Kediri. Kediri. Kalau kanan sudah nggak bisa dihitung, Langsung. langsung kan. Iya. Makanya, tapi nanti kira-kira kalau menurut saya antara kereta api dengan jalan raya itu komposisinya 30 Untuk darat. apa jalan raya. Jalan raya. Betul. Dan itu tinggal kita sesuaikan aja sama sambungan tolnya itu. Tol dari Jakarta Surabaya nantinya Pak langsung. Iya. Nah, Tuban itu kan Keduman. Yuk, masuk Pak. Itu ada sebagian nanti akan diterobos ke daerah Pantura tolnya. Termasuk di daerah Turi ke utara, desa-desanya master tol itu sudah turun. Ya sudah Pak. Ya, tapi kan masih lokasinya kan Masih dirahasiakan, masih belum diberitahukan. masih jenengan kan jemput bola gitu kan. Ya, betul Pak. Jadi gini Pak. Ini saya tambahkan seperti Mas Wan tadi, memang benar Pak. Nanti konsepnya Lamongan ini akan menjadi suatu daerah potensi untuk portal pertama. Namanya kan kita ini kan gerbang Kertasusila. Yang mana terakhir adalah Lamongan. Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan Pak. Itu sudah ada konsepnya. Nah, dan ada kabar baik lagi. Mas Pion ini kan sudah membuat pelabuhan sendiri. Setelah JP jadi, dia akan membuat suatu tol sendiri yang masuk ke integritas di sini. Mas Pion masuk ke Lamongan. Karena apa? Mas Pion akan menjadi pelabuhan terbesar se-Asia swasta. Untuk kontainerisasi semuanya di situ, dipusatkan di situ. Kenapa kok sampai sekarang Mas Pion izinnya tidak diberi? Karena didahulukan JP Pak. Ini nanti JP. Sedangkan Mas Pion sudah turun 98 triliun. Orang Dubai. Nah, ini yang saya ingin narik investornya orang Dubai. Saya buka Pak, orang Dubai saya ingin tarik di Lamongan. Karena duitnya ini masih di atas Pak, belum turun. Masih muter-muter gini. Ini sopo yo, tak cukup no, ini sopo yo, gitu loh. Nah, Mas Pion sudah dijanjikan Pak, 98 triliun sudah MOU. Tapi tidak bisa dikeluarkan surat untuk rekomendasi pembuatan pelabuhan. Kenapa? Kalau nanti rekomendasi pelabuhan turun, Mas Pion buat pelabuhan tersebut sampai Asia, JP mati.
Dipenalti apa? Akhirnya orang lari ke Lamongan Service. Karena Lamongan Service adalah pintu pertama kali kapal sandar. Daripada saya sandar di sana jauh-jauh kena spion, gue mendingan lagi ini kok deket deh. Karena mungkin Bapak akan ngecek ke sana sendiri. Sekarang depo di Lamongan Service sudah ada. Pelayaran sudah ditarik semuanya ke sini. Tanto, Ratus, Tema, Sepil, terus ada lagi efek green sudah dikasih lahan Pak. Semuanya rata-rata dikasih lahan 2 hektaran semua. Gratis. Gak bayar Pak. Pokoknya tekak konten ini pakai lahan. Sudah berada yang lah itu yang saya kejar. Karena apa? Saya sendiri sama pihak Ratus itu seperti saudara Pak. Pak Charles itu adalah didikan bapak saya yang pemilik Matus. Setiap kali kita dipanggil. Ya kemarin ngapa Lamongan kok aku ditarik Lamongan? Oh, apa kok? Alatmu nanti? Aku nang Surabaya. Bisa nggak digeser nang Lamongan? Yo, iso ae kok. Konsepnya ya apa? Lah itu saya dapat bocoran. Jangkrik itu Lamongan pada acak-acak kok ini apa ceritanya? Ngapunten Pak ya, seharusnya putra daerah itu yang harus bisa membentengi dulu. Gak bisa usaha atau nanti harus ya tatanan proses ya itulah tadi Bu MB harus dihidupkan. Kenapa? Konsep integritas itu pelabuhan, depo, termasuk kereta api itu sudah jadi satu paket Pak. Gak bisa lepas. Bayangkan Pak, kita dapat dari pelabuhan aja sudah sekian, belum deponya, belum kereta apinya. Ini dibayangkan sampai ke Surabaya loh Pak. Saya buka aja Pak, Pelindo CR-nya ke Pemda daerah 4-5 triliun bersih loh. Karena Pelindo kalau berhenti satu hari kemudian dia 7 triliun satu hari. Pelabuhan seluruh Surabaya kalau berhenti 7 triliun. Gak jalan Pak perekonomian, mati Pak. Pabrik yang mandek, kita kirim barangnya apa? Mandek nang pelabuhan, kapal ganas sembuda. Buruh sudah gak mau lagi kerja. Nah yang jadi unjuk rasa kemarin di pelabuhan saya pelabuhannya. Saya pelabuhannya di situ. Masalah TKBM. Akhirnya berhenti semua sampai 3 hari. Mau Pak? Padahal saya bilang TKBM itu Pak, bayangin itu. Sekarang TKBM bayarnya nggak mau Pak. Persisnya di sana sampai 200 lebih. Karena TKBM kuli di sana banyak orang Lamongan Pak. Rata-rata TKBM kita di Perak itu orang Lamongan, daerah Sukabumi, Turi, sama ini dekat pekerja kita. Semua Pak sama sejahtera. Loh iya Pak, mandor Pak, mandor di rumah, misalnya mandor di rumah, dia bekerja di sana tetap boleh bayaran nih Pak. 2 orang loh Pak. Nah itu masa kita nggak pengen deh, kau ngomongnya, kau ngadu isi warna masuk di pelabuhan nggak bisa kok jadi kosong gini nggak ngaruh, gitu loh. Kapan kita ini bisa majunya? Kapan kalau nggak ada ya aku kan beliau-beliaunya ini nanti semua ayo kita konsep yang bagus, kita ajukan ini loh Pak, seperti ini dasarnya kita. Akhirnya apa? Nanti kita dukung dengan aturan daerah di sini. Gresik sudah punya BUP Pak, Probolinggo sudah punya BUP. Banyuwangi sudah punya BUP. Loh, Lamongan dewe belum Pak. Pihak swasta yang ngapunten namanya Haji siapa itu? Tohir. Pendapatan dia BUP Pak, 1 bulan 860 miliar. Itu hanya pegang Petro. Nggak pegang Petro aja, Mas. Udah. Pegang surat izin tau. Wis aku gak ngambil Petro gak mau. Berarti kan pegang pelabuhan Petro. Nah, dia punya surat. Cuman Haji Tohir nggak bisa masuk ke Lamongan. Kalah dia. Ngerti nggak dijajah? Nggak bisa masuk ke Lamongan Pak. Dia ngomong sendiri sama saya nggak bisa masuk Ji. Kenapa? Angel Bapak. Kemudian pupuk Petro cengal kayak gitu. Nah, itu Kapan ya? rata-rata Saya kira itu. Wala Pak, rumahnya monggo kalau dicek itu di kayak seperti istana di Sislen tuh. Istrinya 80. Saya buka aja, Lamongan ada 20 Pak, saya udah tahu semua. Karena teman baik sama saya. Istrinya 20 Pak. Yang 2 dicerai. Nggak tahu. Pokoknya Yang Lamongan tinggal 18, yang 2 sudah dicerai. Itu itu semua itu dikasih fasilitas semua Pak.
Saya tahu. Karena nggak dulu. Karena dapat dia hanya megang surat. Wes, hanya megang surat yang dia manfaatkan BUP. Dia nggak kerja, Pak. Misalkan Pak udah, izin saya pengen kerja, izin Pak. Terus aku oleh perkomi biro. Karena gini loh, maksudnya. Iya. Jadi kan kita pengen perubahan itu. Iya. Kita pengen pemerintah daerah. Konsep hari ini, tema diskusi publik Jabar hari ini adalah konsep transportasi barang di Lamongan wilayah Pantura. Bisa kita gambaran umumnya, yakni adalah pengintegrasian antara depo cold storage dengan pelabuhan dan juga stasiun kereta api, yang kemudian nanti upayanya kasarannya itu yang pertama membuat deponya itu, kemudian ada menghidupkan kembali titik-titik rel kereta api yang kan banyak yang mati kan di Lamongan, yang kemudian mendirikan BUP yang itu dalam bentuk BUMD di bidang pelabuhan. Nah, itu kemudian nanti diintegrasikan akan menjadi konsep transportasi barang yang luar biasa di Lamongan. Yang harapan besarnya adalah nanti bisa meningkatkan PAD di Kabupaten Lamongan. Nah, terkait konsep ini luar biasa, jadi kita masih butuh untuk diskusi lanjutan karena butuh data yang rinci, analisa yang rinci, kemudian strategi-strateginya kan begitu, sehingga karena ini waktunya sudah sangat molor dan sudah sampai gelap, mulai padam sampai petang kita diskusinya, sehingga harus kita akhiri hari ini. Semoga yang kita bicarakan hari ini, yang kita konsep hari ini bisa menjadi perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Lamongan. Terima kasih teman-teman Jamal yang sudah hadir. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.